Shalom, selamat datang di pembelajaran IPA kelas 7. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya pencemaran lingkungan. Sebelum kita lebih jauh mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya lingkungan. Nah, lingkungan merupakan di mana dari komponen biotik dan adanya komponen abiotik, yaitu adanya makhluk hidup dan benda mati. Nah, itulah disebut sebagai lingkungan. Nah, jika komponen biotik itu berada dalam komposisi atau tingkat trofik dengan komponen abiotik yang mendukung kehidupan dari komponen biotik, nah lingkungan itu berada pada keadaan yang stabil dan seimbang. Jadi adanya interaksi antara abiotik dan biotik. Nah, itulah definisi dari lingkungan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yaitu dimasuknya benda, makhluk hidup, zat, atau komponen yang lainnya yang dapat menurunkan kualitas atau dapat merusak keseimbangan dari lingkungan tersebut, sehingga lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, adapun zat yang dapat mencemari lingkungan atau yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dari makhluk hidup disebut sebagai polutan. Jadi, suatu zat yang dapat merusak lingkungan disebut sebagai polutan. Nah, bagaimana sih suatu zat yang dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya itu pasti melebihi kadar normal yang sebagaimana mestinya untuk lingkungan. Kemudian, dia berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, itu berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai zat yang dapat merusak lingkungan atau sebagai polutan. Kita akan belajar tentang apa saja sih jenis-jenis dari pencemaran. Yang pertama itu adalah pencemaran air. Dalam kehidupan manusia, kita sangat berhubungan dengan yang namanya air, ya. Jadi, kita sangat membutuhkan air untuk apa? Berbagai macam kegiatan seperti mencuci, minum, mandi, memasak, dan sebagainya. Nah, apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah di mana masuknya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air itu akan menurun sampai ke tingkat tertentu, ya. Nah, bahan pencemar apa saja yang dapat merusak? Bisa berasal dari bahan limbah industri, bisa dari limbah rumah tangga, bisa juga dari limbah pertanian. Nah, kita akan lihat satu persatu contoh yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, kita akan lihat satu persatu kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran air. Yang pertama tadi adalah kegiatan rumah tangga. Nah, diantaranya apa? Yang pertama misalnya limbah yang berupa padatan atau berupa sampah. Nah, sampah anorganik misalnya. Nah, sampah ini adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Ya, misalnya kantong plastik yang biasa kita gunakan untuk belanja, ya. Kemudian kaleng kemasan dari minuman, kemudian bekas botol plastik air mineral, ya, yang selalu digunakan oleh manusia saat ini karena sangat praktis, ya. Nah, tetapi hal itu dapat menyebabkan yang namanya pencemaran air, ya, atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, bisa saja disebabkan oleh yang namanya limbah cair dari rumah tangga. Contohnya, limbah dari deterjen, sehabis mencuci pakaian atau mencuci piring, langsung dialirkan ke parit, ya. Kemudian oli, cat, ya. Nah, cairan-cairan tersebut merupakan cairan yang dapat meresap ke dalam tanah, ya, atau
ketika kita mencuci di sungai, nah hasil dari cucian kita dari deterjen tersebut dapat merusak yang namanya air yang ada di sekitarnya, ya. Nah, itu dia. Kemudian dari kegiatan industri, contohnya dari limbah industri yang tidak mempunyai pembuangan akhir. Akhirnya limbah industri tersebut langsung dibuang ke perairan. Nah, hal itu juga dapat menyebabkan pencemaran air, di mana banyak sekali zat-zat kimia yang terkandung di dalam limbah tersebut. Jadi zat-zat kimia itu yang dapat merusak, ya, merusak keadaan atau keseimbangan air. Contohnya, misalnya logam, timbal. Nah, itu dapat merusak dari keseimbangan air, ya. Nah, kemudian apalagi? Misalnya dari kegiatan pertanian. Contohnya, ketika para petani menggunakan pestisida yang berlebihan, nah hal itu juga dapat mengganggu yang namanya kadar air, ya. Ketika di persawahan tersebut memiliki satu aliran dengan sungai, di mana sungai tersebut tempat di mana aktivitas manusia terjadi, dan akhirnya dari limbah pestisida tersebut yang berlebihan dapat merusak dari keseimbangan air. Dan pencemaran yang kedua yaitu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara, apa sih pencemaran udara? Di mana adanya dimasukkan oleh zat atau energi atau zat yang lain yang dapat merusak keadaan udara sekitar kita. Nah, pada saat ini di kota kita, Kota Pontianak, juga terjadi yang namanya pencemaran udara, ya. Salah satunya contoh berasal dari aktivitas manusia yang membakar lahan secara besar-besaran sehingga dapat yang menyebabkan yang namanya kabut asap, ya. Kemudian juga dapat disebabkan oleh yang namanya pencemaran oleh asap pabrik, ya. Ketika pabrik tersebut tidak memiliki cerobong yang baik dalam pembuangan asapnya, maka hal tersebut juga dapat menyebabkan yang namanya pencemaran udara. Kemudian apalagi? Asap rokok. Ya, asap rokok juga dapat menyebabkan yang namanya pencemaran udara yang ada di sekitarnya. Kemudian apalagi? Ketika kita menggunakan AC yang tidak ramah lingkungan, maka akan mengeluarkan zat yang namanya CFC, klorofluorkarbon. Nah, itu juga dapat yang menyebabkan yang namanya pencemaran udara. Nah, kepadatan kendaraan yang ada di kota-kota besar juga dapat menyebabkan yang namanya pencemaran udara yang diakibatkan dari asap knalpot dari kendaraan tersebut, ya. Jadi, aktivitas manusia banyak sekali saat ini yang dapat mengakibatkan yang namanya pencemaran udara, ya. Beberapa tadi yang sudah disebutkan. Asap, debu, nah itu penyebabnya. Karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian dari hasil pembakaran sampah, nah itu juga dapat menyebabkan yang namanya pencemaran udara. Apa saja sih dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara? Pernah mendengar yang namanya hujan asam? Nah, itu disebabkan oleh pencemaran udara, ya. Nah, pertama kali hujan asam itu diperkenalkan oleh satu penemu yang namanya Angus Smith ketika ia menulis tentang yang namanya polusi industri di Inggris, ya. Nah, hujan asam ini mempunyai kandungan atau derajat keasamannya itu kurang dari 5,6, sehingga hujan asam ini dapat merusak yang namanya keadaan tanah, ya, merusak tumbuhan karena pH-nya kurang dari 5,6, ya. Kemudian apalagi yang dapat dampak dari pencemaran udara? Penipisan lapisan ozon, ya. Nah, ozon merupakan senyawa kimia yaitu dengan lambang O3 memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Nah, di atmosfer terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari ozon ini sebenarnya yaitu untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet, ya, yang dipancarkan sinar matahari
yang berbahaya bagi kehidupan. Nah, bagaimana jika lapisan ozon kita sudah rusak atau menipis, maka kehidupan makhluk hidup di bumi ini akan sangat-sangat terganggu, ya. Nah, kemudian dampak dari pencemaran udara yang lainnya, misalnya pemanasan global. Ya, pemanasan global di mana kadar karbon dioksida atau CO2 yang tertinggi di lapisan atmosfer ini dapat menghalang polutan panas yang berasal dari bumi kembali lagi ke atmosfer. Nah, itu yang disebut sebagai pemanasan global. Sinar matahari yang dipancarkan, panasnya akan masuk ke bumi. Nah, ketika banyaknya kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer kita, itu dapat menghalang pantulan panas yang ada di bumi untuk kembali lagi ke luar. Sehingga keadaan bumi ini menjadi sangat panas. Nah, itulah disebut sebagai pemanasan global. Efek dari rumah kaca, bukan dari rumah yang kaca, tapi efek rumah kaca itu adalah zat-zat yang dapat menghalang panas matahari yang sudah dipancarkan ke bumi, kemudian dipantulkan kembali lagi ke bumi. Nah, ada penghalangnya zat di situ. Apa saja zat-zat yang menghalangnya? Tadi yang Ibu sudah sebutkan, misalnya karbon dioksida, karbon monoksida, dari aktivitas manusia, dari pembakaran hutan, pembakaran sampah, kemudian penggunaan AC yang tidak ramah lingkungan yang dapat mengeluarkan zat yang namanya CFC. Nah, itulah zat rumah kaca yang dapat menghalang panas matahari yang ada di bumi ini untuk keluar lagi. Ya, jadi keadaan bumi sangat panas. Nah, itulah yang disebut sebagai pemanasan global. Jadi jangan salah antara pemanasan global dengan efek rumah kaca, berbeda ya. Kalau efek rumah kaca itu adalah zat-zat yang menghalang panas matahari yang dapat menyebabkan yang namanya pemanasan global. Itu dia. Nah, bagaimana sih cara kita menanggulangi pencemaran udara tersebut? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, misalnya kita menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Atau bisa disiasati, misalnya jika orang tuamu meminta tolong untuk belanja, kemudian keadaan warungnya dekat rumah, ya bisa jalan kaki atau bisa menggunakan sepeda. Ya, jangan menggunakan kendaraan. Karena asap dari kendaraan itu dapat menyebabkan yang namanya polusi. Kemudian lebih banyak menggunakan kendaraan yang bebas polusi. Contohnya mungkin kalian bisa di weekend bisa bersepeda bersama keluarga, ya, teman-teman dan sebagainya. Kemudian mengelola asap pabrik. Jadi buatlah cerobong asap pabrik itu sedemikian rupa sehingga asap dari pabrik tersebut tidak mengakibatkan yang namanya polusi, ya. Kemudian bagaimana caranya? Bisa saja menggunakan cerobong asap itu mengubah asap pabrik menjadi listrik. Misalnya contohnya itu pembangkit listrik tenaga asap. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi kita menggunakan limbah tersebut untuk sumber energi lagi, ya. Jadi dapat mengubah dari asap listrik tersebut menjadi listrik. Nah, itu sudah dilakukan oleh PT Semen Padang, ya. Nanti kita coba lihat artikelnya, ya, bagaimana bisa PT tersebut mengubah asap yang berasal dari pabrik mereka ubah menjadi listrik, ya. Mereka sebut sebagai pembangkit listrik tenaga asap. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian untuk pencemaran berikutnya yaitu pencemaran tanah, ya. Nah, pencemaran tanah ini adalah dimasuknya zat, ya, atau energi atau komponen-komponen lain atau zat kimia yang lain yang dapat mengubah kadar tanah yang semestinya. Nah, itu dia. Nah, apa-apa saja sih yang dapat menyebabkan pencemaran tanah? Jadi banyak, ya. Tadi yang pertama dari kegiatan rumah tangga, misalnya langsung membuang hasil dari cucian, ya, deterjen itu langsung ke parit sehingga dapat merusak yang namanya keseimbangan tanah. Kemudian yang kedua
itu misalnya membuang sampah anorganik secara sembarangan. Nah, seperti sampah plastik ya. Karena kita tahu sampah plastik itu kan sangat sulit diuraikan oleh mikroorganisme, membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penguraiannya. Nah, jadi kalau sampah plastik itu sembarangan dibuang ke tanah, maka kadar tanah itu akan menurun. Kemudian, membakar sampah plastik selain juga dapat menyebabkan yang namanya pencemaran udara, tanah juga akan tercemar dari zat-zat kimia hasil pembakaran tersebut karena dapat menghalang mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ya, jadi dapat mengurangi kesuburan tanah. Kemudian apalagi dari kegiatan pertanian, penggunaan pupuk ya secara berlebihan yang digunakan untuk menyuburkan tanaman, tetapi digunakan terus-menerus dengan kadar yang tinggi juga dapat mengganggu yang namanya kesuburan tanah. Nah, bagaimana cara pencegahan dari pencemaran tanah? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Artinya, kita membuang sampah yang organik dan anorganik itu dipisahkan. Nah, kemudian mengolah sampah organik menjadi kompos. Jadi bisa kita olah menjadi kompos atau pupuk, ya. Kemudian menggunakan pupuk atau pestisida itu dengan aturan, ya, sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh melebihi. Bagaimana langkah penanggulangan untuk pencemaran lingkungan ini? Nah, kita akan mempelajari ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu adalah remediasi. Apa itu remediasi? Remediasi merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Jadi remediasi itu adalah membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kemudian langkah yang kedua itu adalah bioremediasi. Apa itu? Proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri, ya. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari bioremediasi ini adalah untuk mencegah atau mendegradasikan zat pencemar, ya, menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun sama sekali. Nah, contohnya apa? Misalnya karbon dioksida dan air. Itu dia dua langkah dalam mencegah yang namanya pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran tanah. Nah, kemudian pencemaran yang berikutnya itu adalah pencemaran suara, ya. Jadi yang dikatakan pencemaran suara itu apabila suara yang terdengar itu akan mengganggu lingkungan sekitar kita. Nah, berasal dari mana sajakah pencemaran suara tersebut? Yang pertama, bisa berasal dari suara petir. Kemudian, suara pesawat terbang. Kemudian, suara mesin pabrik atau suara lalu lintas kendaraan, baik itu kendaraan darat seperti kereta api, bus, dan sepeda motor. Nah, itu dapat menyebabkan yang namanya pencemaran suara, ya. Tapi di sini pencemaran suara yang terjadi biasanya di kota-kota besar itu yaitu berasal dari lalu lintas kendaraan yang ada di jalan raya, ya. Mungkin ketika kendaraan tersebut menggunakan knalpot racing, nah itu juga dapat menyebabkan yang namanya pencemaran suara. Atau juga bisa ketika kita mendengar tetangga sedang karaoke, nah mengeraskan suara speaker, ya, jadi dapat mengganggu keadaan yang ada di sekitar. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai pencemaran suara. Nah, pencemaran air, ya, apa saja yang dapat menyebabkan? Misalnya, yang pertama itu adalah sebagai penyebab banjir. Nah, jika musim hujan tiba, ya, maka seperti yang kita dengar saat ini, kalau musim hujan sudah tiba, maka ada di beberapa tempat itu akan terkena banjir. Nah, banjir ini terjadi biasanya karena adanya penumpukan sampah yang menyumbat dan mendangkalkan yang namanya selokan. Nah, ini yang biasanya menyebabkan banjir, ya. Kemudian apalagi? Pencemaran air dapat menyebabkan hal yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Tadi yang pertama dapat sebagai penyebab banjir. Yang kedua,
sumber air bersih kita itu akan hilang. Padahal air itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ya, jadi banyak aktivitas manusia yang membutuhkan air. Kalau sumber air bersih saja sudah hilang, bagaimana makhluk hidup di bumi ini akan bertahan hidup, ya kan? Nah, lambat laun nanti ketika air pencemaran air ini jika pencemaran di air sudah terjadi, air bersih itu lambat laun akan menghilang sehingga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini akan terancam punah, ya. Nah, itu dia. Kemudian apalagi? Pencemaran air ini sangat mengganggu yang namanya ekosistem, merusak ekosistem. Ya, tidak heran banyak tumbuhan dan hewan itu banyak yang punah di ekosistem ini. Karena apa? Karena adanya pencemaran air ini, mereka susah mendapatkan air yang bersih. Kemudian apalagi? Kerugian dalam pencarian ikan di sekitar sungai. Ya, di sekitar muara atau danau, bahkan laut sekalipun, ya, sebagai tempat di mana nelayan mencari ikan. Nah, jadi pencaharian nelayan akan terganggu di sini ketika air itu sudah tercemar. Jadi ketika suatu perairan sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia, nah, yang sulit hilang, maka itu akan mengganggu yang namanya makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya, contohnya yang terjadi ada di Minamata, ya, di Jepang. Itu penyakit Minamata Jepang, ya. Itu disebabkan oleh yang namanya perairan mereka sudah tercemar oleh karena zat-zat kimia. Nah, jadi banyak ikan yang mati sehingga orang mengkonsumsi ikan tersebut, banyak ikan yang tercemar zat kimia tersebut. Jadi banyak orang yang mengkonsumsi ikan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mereka yang disebut sebagai Minamata, yang mengganggu saraf-saraf yang ada pada manusia, ya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana penanggulangannya? Tadi sudah disinggung di sebelumnya. Penanggulangan terjadinya pencemaran air itu yang dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu adalah misalnya jangan membuang limbah sembarangan, baik itu limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Sampah-sampah yang organik dan anorganik itu dipisahkan. Yang organik bisa kita jadikan pupuk, ya. Kemudian yang anorganik itu misalnya kita bisa seperti sampah plastik, kita bisa kembali olah menjadi bahan yang bisa kita pakai. Misalnya dalam pembuatan tas dan sebagainya. Kemudian pencemaran udara dan pencemaran tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti membakar hutan secara besar-besaran, selain dapat menyebabkan yang namanya polusi, yaitu kabut asap yang saat ini kita rasakan, ya, dapat juga menyebabkan yang namanya kepunahan spesies yang ada di hutan tersebut. Ya, jadi banyak spesies yang ada di hutan tersebut akan punah karena mereka sudah tidak punya yang namanya tempat tinggal lagi. Kemudian berikutnya, dapat merugikan keuangan negara. Kenapa dapat merugikan keuangan negara? Ya, sebenarnya bila pemerintah mau mengelola hutan itu dengan lebih baik, lebih jujur, ya, maka di situ akan mendapatkan pendapatan yang meningkat. Baik itu contohnya di bidang pariwisata, ya, jadi bisa menyediakan tempat wisata bagi setiap manusia. Nah, itu dapat menunjang yang namanya pendapatan negara. Nah, tapi jika hutan, ya, sudah habis dibabat atau dibakar, ya, atau dirusak, maka dapat merugikan yang namanya keuangan negara. Jadi itulah yang dapat kita pelajari dari pencemaran lingkungan. Ya, ada 4 pencemaran yang kita sudah pelajari. Yang pertama adalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Ya, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang ada di bumi ini, untuk menjaga ciptaan Tuhan supaya tidak merugikan banyak orang, bahkan merugikan kita sebagai manusia. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.